Dwi, Nurul, Bu Cita, Pak Faruk, izin saya mempresentasikan inovasi yang saya buat. Begitu juga kepada Bapak, Ibu, ataupun adik-adik yang ada di sini. Izin saya mempresentasikan inovasi yang saya buat, yang saya beri nama Matrix. Mungkin Bapak Ibu, guru, ataupun Bapak Ibu semua yang ada di sini bertanya-tanya, apa sih Matrix ini? Kalau dilihat dari inovasi yang sudah muncul, yang ada, mungkin ini adalah yang paling singkat. Kalau yang lain itu kan jelas banget gitu. Nah, Matrix ini sebenarnya merupakan alat peraga untuk mata pelajaran matematika. Saya namakannya Matrix. Oke, next. Nah, oke. Adapun latar belakangnya seperti ini. Pertama adalah Merdeka Belajar. Mungkin dua kata Merdeka Belajar ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak atau Ibu guru sekalian. Karena dalam beberapa tahun terakhir itu sudah digaungkan oleh Kementerian Kemendikbud. Nah, Merdeka Belajar ini tentunya bukan hanya sekedar slogan, tetapi diharapkan peserta didik itu mampu merdeka dalam belajarnya. Artinya apa? Diharapkan mereka itu bisa mampu belajar sesuai dengan minat ataupun gaya belajar yang mereka punya. Hasil akhirnya tentu saja adalah disesuaikan dengan undang-undang, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan utamanya. Dan hal itu dilakukan melalui Merdeka Belajar. Ketika anak merasa senang dan seterusnya, nanti akan terbentuklah target kita di tahun 2045, yaitu terbentuklah Indonesia Emas. Dan itu bukan hal yang mustahil, karena memang salah satu untuk mencapai target 2045 itu Indonesia Emas adalah yaitu salah satunya dengan pendidikan. Nah, di sini peran guru menjadi sangat vital. Bukan hanya sebagai sumber belajar saja, tapi guru juga harus berperan sebagai agent of change atau agen perubahan. Nah, dari agen perubahan ini tentunya guru harus punya inovasi, harus kreatif. Dalam apa? Dalam merancang suatu pembelajaran, terlebih terkhusus untuk mata pelajaran yang dianggap paling sulit. Bapak Ibu pasti tahu pelajaran yang paling sulit itu apa gitu. Dasar riset pasti adalah matematika. Sehingga butuh yang namanya suatu model pembelajaran, suatu inovasi yang nantinya siswa di sini merasa senang ketika belajar matematika. Terlebih untuk kelas 11. Kelas 11 itu kalau beberapa tahun yang lalu itu ada dua jurusan, ada IPA sama IPS. Nah, IPS ini, anak-anak IPS ini, terutama anak IPS, tujuannya mereka masuk IPS adalah menghindari matematika. Tapi tidak bisa, karena apapun jurusannya, untuk yang sekolah, itu pasti ketemu yang namanya matematika. Nah, terkhusus di materi Matrix, setelah saya mengajar di kelas 11 proses materi Matrix, ternyata masih banyak kesalahan miskonsepsi dalam materi Matrix perkalian 2 matriks. Ini Bapak Ibu yang saya maksud miskonsepsi adalah seperti ini. Nah, di sini ada 2 matriks. Matriknya 1, 2, 3, 4, 2, 0, 1, 2. Nah, kebanyakan itu siswa menjawab kalau kalian hanya seletaknya saja 1 kali 2, 2, 2 kali 0, 0, 3 kali 1, 3, dan 2 kali 2 ini 8. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal, karena perkalian 2 matrik itu tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Ada aturannya, yaitu perkalian antara baris pada matrik pertama dan kolom pada matrik kedua. Oleh karena itu, dirangkailah suatu alat peraga khusus untuk materi perkalian 2 matrik dengan nama Matrix. Next. Nah, ini juga penjaringan ini tentunya tidak langsung muncul, tetapi berdiskusi dulu dengan rekan sejawat, karena saya masih guru junior, Bapak Ibu.
banyak di SMA saya, jadi saya berdiskusi dengan beliau-beliau, guru-guru senior. Nah, tentunya juga melihat dari karakteristik peserta didik dari satuan pendidikan itu tersebut, terus ada komunitas MBYP. Nah, perlu juga menjaring diri dengan komunitas MBYP karena dari sekolah-sekolah yang lain karakteristiknya berbeda-beda. Akhirnya kita putuskan ada dua, bisa membuat alat peraga matematika atau kita bisa menggunakan aplikasi matematika yang selama ini kita gunakan. Nah, akhirnya kita pilih yaitu alat peraga matematika. Nah, saya kenapa nanti kita next? Oke, next dulu. Nah, ini dia tujuan dari metrik. Yang pertama adalah membantu pendidik dalam memperjelas materi yang disampaikan. Jelas ini adalah tujuannya untuk guru. Yang kedua adalah memberikan rangsangan dalam proses belajar atau menentukan motivasi belajar dalam pembelajaran matematika sehingga siswa itu tidak merasa bosan. Karena udah pelajarannya sulit, ngajarnya kayak gitu-gitu aja, ya bosan. Bubar semua, ada materi yang masuk. Nah, selanjutnya yaitu tiga, memberikan pemahaman konsep dari perkalian geometri. Tadi tujuannya memang pengen menghindari yang miskonsepsi yang terjadi di awal. Itu salah, konsepsi seperti itu. Takutnya nanti terbawa-bawa terus. Makanya kita ubah, kita buat alat seperti ini. Nah, terus yang penting itu meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, sasaran dari alat peraga ini yang pertama adalah untuk guru, yaitu meningkatkan kualitas pendidik matematika, terutama matematika, karena ini adalah alat peraganya saya gunakan untuk matematika, bukan untuk mata pelajaran yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah peningkatan prestasi akademik peserta didik, terutama di Kabupaten Cirebon, karena alat peraga ini saya buat pertama kali dan saya publikasikan itu di sini di Kabupaten Cirebon, dan ini adalah pertama kali saya publikasikan secara langsung kepada bapak sama ibu guru sama rekan-rekan semuanya. Nah, selanjutnya mempermudah proses pemahaman konsep dasar matematika bagi lingkup pendidikan, dan yang keempatnya itu sasarannya itu peningkatan mutu pendidikan di lingkup Kabupaten Cirebon. Nah, harapannya itu dengan adanya alat peraga ini tentunya akan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon ini bisa meningkat. Syukur-syukur bisa melampaui kota atau kota Cirebon. Terlebih kalau dalam kegiatan semacam olimpiade matematika, kota itu sudah sangat bagus sekali. Ada yang sampai level nasional bahkan internasional. Kalau kabupaten masih lumayan ngos-ngosan dulu Bapak Ibu. Jadi pengennya melalui ini peningkatan mutunya di situ. Next. Nah, pemilihan ide pembaruan novelty. Nah, ini dia alat peraganya, metrik saya bawa alat peraganya Bapak Ibu. Pertama yaitu penggunaan alat perkembangan sederhana namun memberikan manfaat yang besar dan dapat digunakan berulang-ulang. Ini Bapak Ibu. Nah, ini alat peraganya. Saya bikin alat peraga metrik bentuknya ini semuanya dari barang-barang yang tidak terpakai di ruang guru. Di ruang guru itu banyak sekali bingkai-bingkai yang seperti ini. Apalagi kertas warna yang kayak gini. Udah siswa presentasi, kertasnya dibiarkan saja. Ditaruh aja kayak gitu, nggak dilihat, ujung-ujungnya dibuang. Oleh karena itu, sama saya dimanfaatkan untuk membuat alat peraga ini. Jadi alat peraga ini bisa dikatakan sederhana sekali, karena dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, untuk cara penggunaannya itu tertera pada alat peraga. Di sini udah ada keterangannya, ada warna biru sama warna pink, itu memiliki arti jumlah jumlah hasil perkalian antara baris berwarna biru dan kolom berwarna merah muda atau pink. Nah, itu adalah artinya. Sebenarnya kalau pengen lebih lengkap, yaitu bisa dilihat dari yang ketiga, yaitu terdapat barcode link YouTube yang menggunakan dalam mempelajari perkalian geometri. Nah,
buat Bapak Ibu. Maka kalau bisa di barcode dan jangan lupa di subscribe. Nah, ini alat next. Nah, proses pengembangannya dalam alat tenaga metrik ini sebenarnya alatnya non teknologi, tapi bisa di-upgrade ke level yang lebih tinggi. Artinya apa? Di awal itu hanya ada YouTube. Nah, bisa kita upgrade lagi dengan menambahkan aplikasi yang terbaru yang saat ini lagi populer. Nah, misalkan Linktree. Nah, nanti dari Linktree tampilannya kayak gini. Ada latihan soal, ada kunci jawaban. Nah, ini ada matrik, alat peraga matriknya, cara penggunaannya seperti apa. Begitu juga ada yang video perkalian 2 matrik. Di situ juga ada bagaimana selain menggunakan alat peraga, kalau yang tadi alat peraganya ini ada video pembelajaran matematikanya. Caranya seperti apa? Nah, kita bisa juga menambahkan PL atau augmented reality. Nah, rencananya alat ini kita bisa menambahkan identitas kita. Sebagai contoh, misalnya saya dari SMA 1 Sumber, saya buat aja barcode yang ketika di scan munculnya logo SMA 1 Sumber. Nah, itu menunjukkan bahwasanya alat ini dibuat dari SMA 1 Sumber, dibuat di SMA 1 Sumber. Atau kalau enggak, kita bisa gunakan Kabupaten Cirebon atau Bapelit Bangda. Bahwasanya inovasi ini muncul pertama kali adalah di Bapelit Bangda atau di Kabupaten Cirebon, gitu. Jadi nanti bisa ditambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya alat ini juga akan memotivasi guru-guru yang lain untuk apa? Untuk bisa membuat alat peraga yang lainnya. Seperti kalau di matrik itu ya ada operasi selain perkalian, ada pertambahan, pengurangan, determinan atau inverse. Tapi tentunya setiap operasi punya karakteristik yang berbeda-beda, punya syarat yang berbeda-beda. Kayak pertambahan sama pengurangan, syaratnya pokoknya harus sama. Atau determinan, berarti matriknya harus matrik persegi dan seterusnya. Oke, next. Untuk manfaat inovasi matrik ini yang pertama buat guru selaku arsitek pembelajaran sebagai sarana pembelajaran inovatif yang menyenangkan. Jadi target utama yaitu guru ini merupakan suatu pembelajaran yang dapat digunakan dengan inovatif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu untuk komunitas belajar. Komunitas belajar ini sebagai pembelajar memberikan pengalaman belajar secara langsung. Karena selama ini kalau matematika jarang sekali praktek langsung menggunakan alat, gitu. Jadi ini bisa memberikan pembelajaran langsung. Dan untuk dinas pendidikan yang sebagai fasilitator dalam meningkatkan mutu pendidikan. Next. Nah, targetnya sebenarnya matrik ini pengennya digunakan di seluruh Indonesia. Karena kenapa? Baik di daerah tertinggal itu bisa digunakan. Karena tidak selalu memanfaatkan teknologi. Jadi bisa digunakan seluruh Indonesia. Tapi karena ini hanya di Cirebon, maka terkhususkan kita utamakan Kabupaten Cirebon terlebih dahulu. Next, dampak inovasi jangka panjangnya. Yang pertama, dari tahun 2024 gurunya menjadi inovatif. Ketika muncul suatu inovasi yang baru tentang pendidikan, akan muncul ide-ide baru dari guru-guru yang lainnya. Gurunya menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan tentunya akan meningkatkan semangat belajar siswa di dalam kelas, dan hasil akhirnya mutu pendidikan akan meningkat. Sehingga Indonesia pada tahun 2045 bukanlah hal yang mustahil diperoleh. Oke, next, lanjut. Nah, ini penerapan dalam pembelajarannya. Alat peraga matrik ini bisa dijadikan alat komunikasi. Alat komunikasi antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik, yaitu dalam hal menyampaikan informasi terkait penggunaan alat tersebut. Yang kedua, sebagai sumber belajar. Tadi yang saya katakan bahwasanya di situ ada link YouTube. Link YouTube itu berisi sumber belajar, bisa digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga, bisa digunakan untuk asesmen. Nah, di situ ada gambar itu lagi asesmen secara langsung. Kalau selama ini kan tesnya dilaksanakan tes tulis, nah ini bisa tes satu persatu dilaksanakan secara langsung. Atau
bisa digunakan juga sebagai game dalam pembelajaran. Nah, oke, itu aja Bapak Ibu Guru presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya monggo jika Bapak Ibu guru ada yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, Mas Andi. Siap, Ibu. Mengajar di SMA Satu Sumber ini. Baik. Alhamdulillah ya yang matematika di inovasi daerah. Iya, Bu. Karena memang permasalahan saat ini saya setuju bahwa matematika ternyata kembali seperti zaman dulu ya. Mata pelajaran yang paling menakutkan, yang paling dihindari oleh siswa. Meskipun performa guru matematika saat ini tentunya berbeda dengan performa guru zaman dulu ya. Sudah lebih murah singgung, lebih ramah gitu ya, tidak dikit-dikit terbang menghapus gitu ya. Tetapi tetap aja matematika itu dihindari gitu ya, dihindari mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan untuk perguruan tinggi pun tren ke matematika atau pendidikan matematika juga menurun sekarang itu. Padahal manfaat dari mempelajari ilmu matematika bukan kepada kontennya, tapi kepada proses berpikir ketika kita mempelajari matematika. Itulah yang menjadi modal, apalagi untuk globalisasi saat ini dengan AI. Itu kan sebetulnya dasarnya kan matematika ya. Dasarnya matematika sebetulnya ya. Bagaimana kita algoritmanya dan sebagainya itu sebetulnya matematika ya, gitu. Nah, alhamdulillah di sini Mas Adi dapat mengangkat topik ini di level daerah Kabupaten Cirebon. Semoga ini bisa menjadi fokus bahkan Pak Kaban sendiri juga sedang mengembangkan kampung matematika ya Pak Yusa ya. Sedang mengembangkan kampung matematika itu di Trusmi kalau tidak salah. Nah, ini mudah-mudahan sih salah satu inovasi yang tadi Mas Adi sudah sampaikan ini bisa menjadi bagian dari terimplementasinya kampung matematika di Kabupaten Cirebon. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan Mas Adi. Saya hanya memiliki harapan yang sangat besar bahwa kehadiran Mas Andi di SMA Satu Sumber itu tidak hanya membangkitkan siswa dalam mempelajari matematika khususnya di materi matriks, karena kalau kita melihat matriksnya hanya berapa persen dari muatan kurikulum matematika dari kelas 1 sampai kelas 3. Namun upaya Mas Andi untuk terus menggali berbagai inovasi dalam mempelajari matematika sehingga matematika ini menjadi ramah bagi siswa itu sudah selayaknya untuk diapresiasi. Itu mungkin dari saya, atau barangkali ada yang mau Mas Andi sampaikan. Terima kasih Pak Bu Citra atas masukannya, dan besar juga Bu harapan saya bisa ikut join gitu dengan kampung matematika yang sekarang lagi dikembangkan Pak. Karena memang matematika itu akan terus berkembang Bu. Saya juga sebenarnya nggak cuma satu alat peraga yang saya inikan. Saya sebenarnya udah pernah buat tempat alat peraga Bu. Yang tiganya udah pernah saya ikut lombakan. Tapi yang lomba bukan saya Bapak Ibu. Yang lomba itu siswa, dan alhamdulillah ketiga-tiganya dapat juara. Juara 1 2 kali, satunya juara 3. Karena secara kebetulan pada tahun yang sama saya mengikuti, saya buat 2, satu kamu, satunya kamu, karena memang level lombanya adalah level siswa. Jadi saya kirimkan siswa, tapi saya buat dosennya seperti ini, dan alhamdulillah udah pernah menang juga. Jadi sangat mengapresiasi sekali kalau saya diundang ikut mengembangkan matematika di Kabupaten Cirebon, karena memang di SMA Satu Sumber saya juga berperan sebagai pembina Olimpiade Matematika. Dan terakhir Bu Cita dapat salam dari istri saya Ibu Febrianti Wulandari Bu. Kebetulan katanya skripsinya ibu yang bimbing. Iya, jadi salam buat Ibu Cita. Itu aja Bapak Ibu, mungkin
ada yang ditanyakan lagi? Iya, terima kasih. Dan tadi saya mengamati tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Saya mencoba berjalan dengan matematika. Tak tungguin itu. Mulai munyal. Memang saya salah satu aliran yang menghindari matematika. Tetapi saya belajar ternyata semakin dihindari, maka semakin dekat kita dengan matematika. Apapun jenis keilmuannya pasti akan bertemu dengan matematika. Apapun itu, terutama gaji ya Bu ya. Matematikanya akurat banget. Kok beda bulan ini dengan kemarin itu pasti. Ya. Oke, jadi saya coba mengikuti. Tapi ketika saya mencoba membaca proposal yang panjenengan ajukan, kenapa tidak langsung dituliskan matematika sebagai mata pelajaran yang paling tidak suka ini? Begitu jadi shocknya dapat gitu kan ya ketika di belakang. Nah, tampilkan dengan bentuk inovasi matrik. Cuman kok matrik gitu? Saya coba searching di internet ketika sebelumnya kita ajukan matrik itu banyak sekali. Ternyata matrik itu yang biasa. Iya, saya harapannya bisa ada masukan, ada inovasi tambahan lainnya, juga tambahan namanya itu dengan kearifan lokal kita. Ya, mungkin itu aja Mas untuk masukannya. Jadi matrik ini, iya, matrik ya seperti itu sudah banyak ditampilkan. Ya Bu, izin jawab ya Bu, penamaan metrik sebenarnya kalau kita dengar itu hampir senada dengan matriks. Jadi pengennya saya itu metrik, oh iya, ini adalah alat peraga untuk matematika, terutama pokok bahasa matriks. Tuh, tadi awalnya itu seperti itu. Dan pengennya itu kenapa metrik juga dinamakan metrik itu kan kalau kita artikan itu trik matematika. Pengennya itu membuat orang penasaran trik apa sih yang akan ditampilkan di alat peraga ini, dan memang ada triknya karena memang ada warna yang kita tampilkan yang baris sama yang bawah itu warnanya berbeda. Nah itu triknya di situ. Dan untuk mungkin perubahan nama yang mungkin nanti bisa didiskusikan Bu, tapi untuk sementara saya memakai nama tersebut karena seperti itu Bu, untuk biar terlihat metrik lagi alat peraga